محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat-nikmatnya, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini dan untuk selanjutnya, jika Allah pertemukan kita lagi di Selasa yang pertama ba'da maghrib di Masjid Al-Hidayah, maka kajian kita menukil sebuah kitab, dan nanti saya akan melihat agar tidak benturan dengan ustadz-ustadz yang lain yang menyampaikan materi rutin di Masjid Al-Hidayah, maka nanti tentunya kita akan kondisikan kitab apa yang baik untuk kita pelajari di Masjid Al-Hidayah dengan alokasi waktu antara maghrib sampai isya, sehingga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu berat materinya. Nanti kita akan sampaikan, tentunya kami nanti akan berunding dengan takmir Masjid Al-Hidayah. Malam hari ini kajian kita sifatnya tematik. Adapun tema yang akan kami sampaikan pada malam hari ini yaitu dosa-dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya, dosa-dosa yang disegerakan oleh Allah siksaannya. Namun Bapak Ibu sekalian, sebelum kami menyampaikan satu persatu dosa apa saja yang jika dilakukan oleh manusia maka azabnya akan disegerakan oleh Allah, tidak ditunda-tunda, maka sebelum kita masuk ke materi itu, tentunya sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, sekaligus bertanya kepada Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merenung sejenak apa yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surga? Pernahkah Bapak Ibu berpikir apa yang menyebabkan iblis diusir
Sedangkan kalau kaum Samud Allah timpakan kepada mereka petir. Kalau kaumnya Nabi Hud angin selama 7 hari, bukan 3 hari. Sedangkan kalau kaumnya Nabi Saleh Samud Allah kirimkan petir selama 3 hari, sehingga mereka mati gosong bergelimpangan. Apa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan? Ini kita harus tahu sebabnya. Dan apa pula yang menyebabkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam dilempari oleh Allah batu dari neraka Sijil, sehingga mereka mati di bumi hanguskan oleh Allah, bahkan negeri mereka dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, sekian banyak pertanyaan tadi, ternyata jawabannya cuma satu tok Bapak Ibu. Hanya satu, tidak lebih dari satu. Apa itu? Karena dosa yang mereka lakukan, karena maksiat yang mereka lakukan, Allah timpakan azab. Apa ada dalilnya Ustaz? Karena dosa Allah timpakan azab, karena dosa Allah bumi hanguskan mereka, Allah lulu lantakkan mereka. Ada dalilnya? Ada. Dalilnya di dalam Al-Quran. Silakan Ustaz. Suratnya yaitu surat Al-An'am, surat nomor 6. Ayatnya ayat 6 juga. Udah diingatkan? Surat nomor 6, ayatnya ayat 6. Allah berfirman, Al-An'am ayat 6. Saya baca penggalannya saja. Saya baca penggalan, potongan ayat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa'ahlaknahum bidhunubihim. Gitu ya, itu penggalannya. Tapi nggak apa-apa Ustaz, dibaca dari awal aja. Silakan langsung terjemah Ustaz. Silakan. Al-An'am ayat 6. Silakan. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan? Nah, kata Allah Azza wa Jalla, apakah mereka tidak memperhatikan generasi-generasi umat-umat yang telah dibayar kontak oleh Allah azabnya? Mereka langsung di bumi hanguskan oleh Allah. Lanjutkan Ustaz. Sebelum mereka, terus, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Masya Allah, awalnya mereka berada di muka bumi ini dalam keadaan aman sentosa, tetapi Allah bumi hanguskan mereka. Lanjutkan Ustaz. Yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Terus, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka. Nah, terus, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Padahal mereka tinggal di negeri yang penuh dengan yaitu aman, sentosa, gemari, pahlo, jinawi. Bayangkan, ya, negeri mereka makmur awalnya begitu awalnya. Tiba-tiba Allah timpakan azab kepada mereka. Lanjut Ustaz. Kemudian kami binasakan mereka. Kami binasakan mereka. Kenapa Ustaz? Karena dosa mereka sendiri. Nah, karena dosa yang mereka lakukan sendiri. Lanjut. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya azab itu turun pasti ada sebabnya, dan sebabnya adalah dosa yang dilakukan oleh manusia. Kita lihat ayat yang lain, tambahan dalil yang lain. Tolong dibuka Ustaz, suratnya surat Al-Ankabut, surat nomor 29 Al-Ankabut, ayatnya 40. Surat 29 ayat 40. Kita dengarkan, saya bacakan penggalan ayat lagi. Allah berfirman, fakullan akhadna bidzambi. Ya, penggalan ayat, potongan ayat. Silakan baca. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Kira-kira siksaannya bentuknya kayak apa saja Ustaz? Lanjutkan. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya wujud batu kerikil. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, ada di antara mereka umat-umat terdahulu
kami kirimkan hujan batu kerikil dari neraka Sijil kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Teruskan. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Dan kami kirimkan pula kepada mereka suara keras, petir, halilintar yang mengguntur luar biasa. Kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Saleh, Samud. Lanjut teruskan. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Ada yang kami benamkan mereka ke dalam bumi. Siapa? Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan. Lanjutkan. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah. Stop. Dan di antara mereka ada juga yang kami tenggelamkan. Siapa? Kaumnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Terus terakhir lanjut. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Allah tidak zalim kepada mereka sebenarnya. Tetapi Ustaz, Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu sekalian, azab turun, siksaan turun bukan karena Allah zalim kepada manusia, tapi manusia yang berbuat kezaliman kepada Allah, kepada dirinya sendiri, sehingga Allah timpakan azab. Baik, sekarang kita masuk materi kita. Bapak Ibu sekalian, supaya materi ini tertata dengan baik, urut, maka materi ini saya bagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada dua. Judulnya tetap dosa-dosa yang disegerakan Allah azabnya. Materinya saya bagi dua. Yang pertama, kita akan membahas yang pertama, yaitu jenis-jenis dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya. Tidak menunggu hari kiamat, langsung dibayar kontan sama Allah, langsung azab dulu. Gak pakai nunggu lama. Begitu dia melakukan itu, maka langsung Allah kirimkan azab. Ini yang pertama ya. Yang pertama, jenis-jenis dosanya. Nanti kita sebutkan. Jenis dosanya lebih dari 5, Bapak Ibu. Bahkan kalau nggak salah ada 8 atau 9. Nanti kita akan bahas jenis-jenis dosa. Yang kedua, ini materi terakhir, yaitu tips kiat-kiat, tips atau kiat-kiat agar kita tidak selalu melakukan dosa, supaya kita tidak terus-terusan melakukan dosa. Itu kiat-kiatnya apa? Nah, itu nanti materi penutup, materi yang kedua. Sekarang kita akan bahas materi yang pertama lebih dahulu. Yang pertama, apa itu yang pertama? Jenis-jenis dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya. Dosa apa itu? Langsung. Yang pertama adalah dosa kezaliman, berbuat zalim. Apa itu zalim? Nanti saya bahas. Kita dengarkan dulu aja. Yang pertama adalah dosa kezaliman, berbuat zalim. Yang kedua, dalilnya mana? Nanti jadi satu dengan yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah dosa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada ibu dan bapak, itu adabnya dah lama, langsung disegerakan oleh Allah. Mana dalilnya nomor 1 dan nomor 2? Kita kasih dalil dulu. Setelah itu saya jelaskan nanti. Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan At-Tabrani, Bapak Ibu sekalian. Yang benar adalah riwayat At-Tabrani ya. Di dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir, Sahih Jami'us Shaghir, hadis nomor 137. Silakan Ustaz baca. Dari Abi Bakr, Rasulullah bersabda bersih. Ya, jadi kebalik itu. Bawa dulu baru ke atas. Silakan Ustaz, kita dengarkan dari Abu Bakr, 2 kejahatan. Dari Abu Bakr, jadi dilanjutkan sendiri. Dari Abu Bakr radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baru nanti itu. Ulang lagi Ustaz, silakan. Dari Abu Bakr, ia berkata.
Ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Nabi bersabda, isnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain. Silakan. dua kejahatan yang Allah akan segerakan azabnya di dunia. Ada dua kejahatan, ada dua dosa yang Allah akan segerakan azabnya. Apa itu, Ustaz? Satu, Kezaliman. dua, Dan durhaka kepada kedua orang tua. dosa yang pertama adalah dosa zalim. Dosa yang kedua kurang ajar, durhaka kepada ibu dan bapak. Baik. Sekarang kita bahas dulu yang nomor satu, kezaliman. Pak, Bu, mohon maaf ini ringkas saja supaya tidak panjang-panjang. Apa sih zalim itu? Zalim itu kata para alim ulama menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak proporsional. Itu namanya zalim. Kebalikannya zalim itu adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada hak-haknya. Itu adil. Tetapi kalau zalim kebalikannya, tidak pada tempatnya. Contohnya kayak apa? Dibagi sama ulama. Zalim itu ada tiga. Ada yang namanya zalim kepada Allah, ada lagi yang namanya zalim kepada diri sendiri, ada lagi yang namanya zalim kepada sesama manusia. Bisa ngasih contoh, Ustaz? Bisa. Di antaranya contoh yang tadi nomor satu ya, zalim kepada Allah. Contohnya apa? Zalim kepada Allah, berbuat zalim tapi kepada Allah. Wah, ini paling gede dosanya. Apa itu contohnya? Syirik. Di mana dalilnya syirik itu zalim kepada Allah, kezalimannya besar. Dalilnya surat Luqman, surat nomor 31 Luqman, ayatnya yaitu ayat yang ke-13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Itu ayatnya. Silakan Ustaz baca dan ingatlah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Apa kata Luqman kepada anaknya? Silakan. Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Apa nasihat Luqman yang pertama kali mendidik putra, ya mendidik anaknya? Silakan. Hai anakku, Ya. janganlah kamu bersekutukan Allah. Nah, janganlah engkau melakukan syirik, menyekutukan Allah. Kenapa, Ustaz? Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Berarti zalim yang pertama, zalim kepada Allah. Contohnya syirik. Sekarang yang nomor dua, zalim kepada diri sendiri. Apa ya Anda, Ustaz? Dirinya melakukan kezaliman, orangnya sendiri melakukan kezaliman. Ada. Contohnya merokok itu. Rokokan itu menzalimi diri sendiri, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wong paru-paru ini Allah ciptakan bersih, dia tempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim. Contoh yang lain, Ustaz, selain merokok, Ustaz. Contoh yang lain, tapi di sini kan tidak ada ya. Tidak ada di sini. Di sini ini adalah ahlus sunnah, bukan ahli hisab. Ya. Sini ahlus sunnah semua sini. Saya nggak tahu kalau keluar sana ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita tidak menyentuh barang yang satu ini. Ini kezaliman ya. Bukan hanya kezaliman, pemborosan juga ya. Tabdzir, sikap boros ya. Membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang lain, menzalimi diri sendiri. Berkendara ngebut, itu sama dengan menzalimi diri sendiri. Orang berkendara ngebut di luar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mestinya jalan itu 60 km per jam atau 80, ini sampai 100, 120. Mumpung sepi, Ustaz. Itu kalau kecelakaan, fatwa ulama sepakat bunuh diri orang ini. Orang bunuh diri tidak perlu disolati. Saya ulang ya, saya ulang. Sudah jelas, aturan sudah ada dari ulil amri. Dia tidak ikuti aturan itu,
lalu kemudian dia ngebut, terus kemudian qadarullah, kecelakaan, tewas, mati bunuh diri berarti. Mati bunuh diri. Dan orang mati bunuh diri nggak disolati. Bapak Ibu sekalian, makanya hati-hati. Banyak bentuk-bentuk menzalimi diri sendiri itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi dia menyakiti dirinya sendiri, yaitu membuat kezaliman kepada dirinya sendiri. Nah, ini yang nomor 2. Lalu yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, zalim yang ketiga adalah kezaliman yang ketiga adalah menzalimi sesama manusia. Banyak contohnya, banyak. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh imam kita tadi, rakaat kedua, masalah anak yatim, yaitu tidak mau memberi makan anak yatim. Itu kezaliman kepada orang lain, kepada manusia. Seperti itu. Tidak mau makan, memberi makan orang fakir miskin, tidak mau memberi makan anak-anak yatim. Ini bentuk kezaliman. Termasuk ada juga bentuk kezaliman yang lain kepada sama manusia. Ya, ini sebenarnya ada materi khusus tentang hal ini ya. Ini materinya ini adalah kitab Arba'in An-Nawawi hadis nomor 23. Sebentar, tentang kezaliman. Ya, 23 insyaallah. Oh, bukan nomor 23, bukan. Nomor 20 berapa kemarin Pak Yanto? Di PP lagi Pak Yanto. Nomor berapa itu? Kezaliman ada 3. Ya. Arba'in An-Nawawi sebentar, nomor 26, nomor 27 dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya banyak kezaliman kepada manusia. Maafin, saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Tapi sebelumnya saya minta maaf ini. Menzalimi manusia. Katanya Rasulullah, orang yang merampas tanah orang lain, orang yang merampas tanah orang lain, maka nanti di hari kiamat dia akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. 7 lapis bumi akan dikalungkan di lehernya. Merampas tanah orang lain. Contohnya Ustadz, merampas tanah orang lain kalau seperti zaman sekarang banyak. Misalnya mengakui tanah tersebut sebagai miliknya padahal bukan miliknya. Satu tanah muncul 2 sertifikat. Banyak atau tidak? Ya. Jangan jauh-jauh, mohon maaf. Tanahnya ukurannya 7 kali 15 kaplingan. Ternyata ketika bangun tukangnya salah ngukur, bukan 7, melainkan 7,5. Ketika tetangga sebelah bangun, ketemunya bukan 7, 6,5. Kali sekian panjang rumah itu, kezaliman. Contoh yang lain, rumahnya 7 kali 15 kaplingan misalnya. Ternyata rumahnya dipres, sudah sampai depan. Dia buat talangnya talang luar, sehingga talang itu kalau ditarik lurus ke bawah, seret, ketemunya tidak jatuh di tanahnya. Zalim ini kayak begini. Tanahnya dipres, dikasih pot bunga di depan. Ada model kayak gini? Ada? Banyak ya? Tanahnya diperjual. Anda kalau pengen nanam bunga, jangan ditaruh di luar, karena itu hak jalan umum. Zalim kita, ya. Nanti tidak punya parkir, beli mobil, mobilnya diparkir di luar. Loh, ini jalan umum ini. Oh, kira-kira ini. Uang kita apa? Tidak ada di sini, tidak ada yang ada. Gak boleh, gak boleh. Ya, kecuali ada pengecualian, ya. Misalnya RT-nya bilang penguasa setempat, ulil amri setempat, selokannya ditutup saja, ya. Nanti di atas selokan itu supaya tampil cantik rumah itu dikasih pot aja, izin, dapat izin. Nah, itu nggak apa-apa. Anda kalau kepingin nanam tanaman, maka ya masukkan ke dalam area halaman rumah kita, di dalam, jangan di luar, karena sudah dipres soalnya. Lah terus talangnya pakai talang dalam. Ini enggak, rumah dipres buat kanopinya kepanjangan. Sopo bade wong ya. Itu kalau ditarik lurus jatuh ke bawah, bukan ke tanahnya itu, milik
masuk. Baik. Kamu kan ada istilah garis padat apa? Bapak Ibu sekalian, ya. Oleh karena itu maka ini mohon maaf. Dia kepingin pasang parabola. Wah, kepingin lihat Roja TV, kepingin lihat siaran agama di Wesel TV, macam-macam lah. Seperti itu. Pasang parabola, dipasang. Ternyata lingkarannya parabola itu kalau ditarik lurus ke bawah, tidak jatuh di rumahnya, tapi tanah milik orang. Ustaz di atas, Ustaz sopo loh. Itu kalau tetangga sebelah bangun atau dia renov, itu kena itu berarti Anda sudah makan haknya dia. Itu wilayahnya dia. Waduh, banget. Sombong kan itu ya, dosa ini Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu maka dalam hal ini yaitu kita jangan sampai melakukan kezaliman. Kenapa? Karena termasuk bagian dari dosa. Baik, kita lanjutkan ya, karena waktunya ini. Jadi dosa yang pertama dosa zalim. Zalim ada berapa? Ada 3 tadi sudah saya sampaikan. Sekarang dosa yang nomor 2 tadi yang disegerakan. Uququl walidain. Uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian, contohnya banyak. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, di mana Nabi mengatakan ciri-ciri tanda-tanda kiamat itu salah satunya adalah banyaknya wanita-wanita, banyaknya budak-budak wanita yang melahirkan majikan, kata Nabi. Ciri-ciri tanda-tanda kiamat itu sudah mulai dekat, kata Nabi. Banyaknya budak wanita yang melahirkan majikan. Katanya ulama, yang dimaksud dari hadis ini adalah budak wanita melahirkan majikan. Maksudnya, katanya ulama, satu, tapi saya tidak mengikuti pendapat yang pertama ini. Saya mengikuti pendapat yang kedua. Yang pertama, ada yang mengatakan maksudnya adalah nanti di akhir zaman akan muncul banyak peperangan, sehingga wanita itu ditawan, namanya perempuan ditawan, diperbudak, lalu dizinai sampai hamil, anaknya lahir, statusnya bukan budak, niru kayak ibunya, anaknya lahir statusnya majikan, budak wanita, karena ada konflik peperangan, dia ditawan, lalu dijima, dizinai sampai hamil, punya anak, anaknya statusnya merdeka, majikan, ibunya yang budak. Ini katanya begitu. Tapi saya lebih condong pendapat yang kedua. Apa itu Ustaz yang kedua? Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan budak wanita melahirkan majikan adalah munculnya di akhir zaman anak-anak yang memposisikan dirinya sebagai tuan atau majikan dan dia memperbudak orang tuanya. Orang tuanya dijadikan pembantu, suka disuruh, ya, suka dibentak, ya. Gimana kalau dia? Jadi tidak ada unggah-ungguh, tidak ada. Ngomong dengan orang tua seperti ngomong seperti dengan temannya, tidak ada perbedaannya. Ya. Ini maksudnya, dan saya condong, saya pribadi pendapat yang nomor 2 ini, anak-anak yang durhaka. Dan Bapak Ibu lihat fenomena yang terjadi. Saya tanya, ada tidak seorang anak yang menuntut orang tuanya di pengadilan 1M? Dia lupa bahwasanya ketika dia kecil, dia minum air susu ibunya. Bukankah kemarin beberapa waktu yang lalu, agak lama sih, sempat viral di layar kaca kita, seorang anak yang tega membakar orang tuanya sendiri, rumah sak dalam isinya orang tuanya, lantaran tidak diberikan uang jajan. Bahkan kalau fenomena terjadi di masyarakat kita banyak. Contohnya, saya kasih contoh. Katanya ulama, ciri-ciri anak kurang ajar, ciri-ciri anak durhaka itu ada 20 Pak cirinya. Salah satu aja ya. Ini materinya soalnya panjang ini. Salah satu aja ya. Seorang anak yang membodoh-bodohi orang tuanya. Orang tuanya diperbodoh. Contohnya, kalau ngomong sama orang tuanya itu enak.
Ayah ini Ustaz, bapak ini papa ini Ustaz, gaptek. Apa gaptek? Gaptek. Ibunya tidak bisa mengoperasikan handphone karena handphonenya canggih. Anaknya bilang, mama ini Lola. Apa Lola? Loadingnya lambat. Ini memperbodoh. Mas, ibu ini ketinggalan zaman. Bu, ibu ini deso sama aja. Ya, itu sama, itu memperbodoh, nggak boleh. Itu satu. Yang kedua, menjadikan orang tua sebagai alasan dari hajatnya. Selalu dijadikan alasan orang tua itu. Contoh, masuk sekolah terlambat, gurunya mesti tanya, kamu tak lihat-lihat kok sering terlambat, kenapa? Aku kalau mau berangkat sekolah itu selalu disuruh ibu, padahal ibunya nggak pernah dulu. Mesti orang tua dijadikan alasan. Itu anak kurang ajar. Anak durhaka, ciri anak durhaka. Yang ketiga, suka memotong pembicaraan orang tua. Belum selesai sudah dipotong. Contoh, bapaknya bilang, nah, nurut bapak lu ya, itu kayaknya itu tidak cocok, nak gawe awakmu, nak. Itu kayak siapa? Sebentar, kayak siapa? Ikut bapak pemikirannya zaman biasa. Saya kira astagfirullah. Orang tua belum kelar sudah dipotong. Jangan durhaka. Ada kira-kira anak-anak seperti itu di sini? Potong orang tua. Nah, ibu cuma nuturi loh, nah ya. Ibu cuma ngasih nasihat. Ya semua kembali sama kamu. Nah, orang tua yang nuturi. Ya Allah, Pak Bu maaf ya, maaf. Saya minta maaf, beriku maaf. Anda beda. Kita ini yang ada di sini ini, saya dan Anda belum tentu orang tua, tapi pasti kita seorang anak. Betul atau tidak? Yang kita punya orang tua. Mohon maaf. Anda bisa tidur nyenyak, tapi orang tua Anda kalau tidur, yang dipikiri anaknya, putunya, dia tidak pernah pikirin dirinya sendiri. Ya Allah, anakku sih di luar kota ya apa ya, putuku ya apa ya. Kita tidur, tidak pernah mikir orang tua. Tapi orang tua mau tidur yang dipikir anaknya. Ya Allah, sama anakku, ya Allah. Itu orang tua. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, banyak contohnya anak-anak yang durhaka. Bahkan sampai seorang anak yang dengan tega tidak mau merawat orang tuanya. Ya, lebih baik orang tuanya dimasukkan ke panti jompo daripada dia harus jijik merawat kotoran, membersihkan kotoran orang tuanya. Padahal dia lupa saat dia masih bayi, yang membersihkan kotoran dia adalah orang tuanya dengan tangan kanannya. Yang mana tangan kanannya dipakai orang tuanya untuk memasukkan makanan ke mulutnya. Dan tidak ada orang tua komplit protes dari. Tapi banyak anak sekarang tidak sabar. Alah Pak lorong mati mari Pak. Rebut warisan. Terus itu yang dipikirin. Nah, pernah mendoakan, selalu yang diinginkan itu warisan dan seterusnya. Maka ini ciri-ciri anak durhaka. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Baik, insya Allah lain kesempatan. Sekarang kita masuk Bapak Ibu. Jadi dosa yang disegerakan azabnya sudah dua ya. Dosa kezaliman. Terus kezaliman tadi bentuknya ada tiga. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada sama manusia. Kalau sama Allah syirik, kalau sama manusia menzalimi diri. Kalau dengan dirinya sendiri, contoh-contohnya sudah saya sampaikan. Lalu zalim kepada sama manusia banyak sekali contohnya ya. Terus kemudian yang kedua, hukukul walidain. Nomor 3 sekarang. Dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya adalah yang nomor 3, dosa memutus silaturahim. Mutuskan silaturahim. Ya. Dosa qati'ur rahim, memutus silaturahim. Bapak Ibu tolong dibedakan antara silaturahmi sama silaturahim. Kalau silaturahim, rahim, kalau ditulis di papan tulis dengan tulisan Arab, rohnya di fathah, roh, haknya itu di kasroh, lalu kemudian mim, rahim. Silaturahim beda sama dengan kalau rohnya itu di fathah, roh, haknya disukun, roh, mimnya yang di kasroh, mim. Silaturahmi, silaturahmi artinya beda. Katanya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya
fathah, haknya yang dikasroh, rohim. Rohim itu artinya menjalin hubungan yang ada kaitannya dengan nasab, garis keturunan, darah, atau karena sebab pernikahan, atau karena sebab persusuan. Mungkin dia anak susu, atau mungkin karena pernah pernikahan, mertua. Nah, itu kan karena sebab pernikahan. Maka atau karena nasab, binti dan seterusnya, atau karena hubungan darah. Nah, itu namanya silaturahim. Tetapi kalau silaturahmi atau silaturahmi, yaitu menjalin hubungan yang tidak ada kaitannya dengan darah, nasab, tidak ada. Ya seperti kita ini, saya dengan panjenengan, ini termasuk ukhuwah Islamiyah atau silaturahmi ini ya. Tetapi kalau ada hubungan keluarga karib kerabat, itu silaturahim. Nah, yang dimaksud nomor 3 ini, yang adabnya disegerakan adalah orang-orang yang memutus silaturahim yang ada kaitannya dengan darah, nasab, garis keturunan. Istilahnya kepaten obor, tidak mau kenal sama famili. Nah, itu adabnya disegerakan. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya, saya carikan. Dalilnya di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kitabnya ini ya, Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya jilid 5, hadis nomor 2537. Nah ini ketemu dari Abi Bakrah juga. Silakan. Ya saya baca, an Abi Bakrah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibil uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Silakan Ustaz baca. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, iya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa isi sabdanya? Ustaz, silakan. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk segera ditimpakan hukumannya oleh Allah di dunia. Baik, tidak ada dosa yang lebih pantas hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia. Ternyata bukan hanya di dunia. Lanjut Ustaz, teruskan. Di samping hukuman yang disiapkan untuknya di akhirat. Jadi dapat 2 ya, di dunia disegerakan adabnya, di akhirat juga akan Allah berikan adab. Dosa apa itu Ustaz? Lanjut. Daripada zina dan memutus hubungan kerabat. Nah, daripada yaitu zina, daripada kezaliman itu Ustaz. Ya, kezaliman ya. Betul ya, kezaliman ya. Itu kezaliman dan memutuskan silaturahim. Zalim sudah kita bahas, diulang lagi tadi barusan, kezaliman. Terus nambah satu lagi tadi, yaitu memutuskan hubungan kekerabatan. Ya. Mungkin panjenengan bertanya kepada saya, gimana Ustaz supaya kita itu tidak kepaten obor, tidak putus kekeluargaan? Apa ada tipsnya? Ada. Yang paling utama katanya Nabi, tipsnya yang paling utama nih, yang paling utama, ranking 1 ini apa itu? Pelajari nasab, pelajari garis keturunan. Katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu kalau tahu nasabnya maka dia akan menyambung silaturahim. Nah, contohnya Bapak Ibu, mohon maaf ini, ayo saya tanya sekarang, tolong sebutkan 3 orang di belakang nama panjenengan, keturunan panjenengan. Nah, 3 orang. Nama panjenengan siapa? Itu 1, terus jangan dihitung dulu karena nama sendiri. Bin bapaknya berarti 1, naik 1 bapak. Terus bin lagi bapaknya bapak berarti kakek 2. Terus bin bapaknya kakek 3. Bin buyut ya. Buyut, betul, Mbak Buyut. Ya. Ayo sekarang saya monggo Pak panjenengan, nama dulu Pak. Nama panjenengan? Nama Suharjoko. Suharjoko. Bin Suhardiman. Bin Suhardiman naik 1. Terus Pak Suhardiman bin kakek. Pandoyo Sutirto. Hah? Bin Pandoyo Sutirto. Baik, terus setelah beliau bin
Putus ya? Berarti sampai 2 ya? Berarti sampai bapaknya bapak, berarti sampai kakek. Kita cucunya. Lah ini ada lagi satu lagi di atasnya, berarti kita buyut. Ya. Paling tidak itu, apalagi mohon maaf orang-orang dulu itu kalau punya anak nggak sedikit, banyak. Maka ini anaknya berapa sampai terus nikah dengan siapa, punya anak lagi. Ini mestinya kita itu punya silsilah keluarga. Silsilah keluarga. Saya itu sampai pernah, mohon maaf cerita sedikit, ya saya takjub makanya saya ceritakan. Mestinya kita niru seperti mereka ini. Saya pernah diundang acara, pada waktu itu acaranya setelah Idul Fitri. Menurut mereka itu halal bihalal, tapi menurut saya ini adalah pertemuan silaturahim karena rutin setiap tahun, Cuma beda-beda tempatnya. Waktu itu diletakkan di Surabaya, saya diundang di satu gedung, Pak. Satu gedung. Ternyata yang hadir itu Pak, kurang lebih menurut daftar undangan kurang lebih 400 orang. 400. Saya tanya, mereka ini siapa? Mereka ini Ustaz. Itu dari 5 buyut, 5 mbak. Jadi sampai sekian banyak ini. Iya. Lo ini enggak perlu, kalau punya acara wali enggak perlu undang orang ini, enggak. Cukup ini sudah 400 ya. Itu anak-anak terus ya. Masya Allah, itu 5. Dan ada yang sudah meninggal ini Ustaz. Seperti itu. Ini pun aja masih ada yang belum, ada family yang belum ketemu dan seterusnya. Dan ini rutinnya kayak gini, rutin Ustaz. Surabaya, tahun kemarin Jakarta Ustaz. Tahun yang sebelumnya lagi di kota mana? Ya memang harus nyewa gedung Ustaz. Harus. Masya Allah. Nah yang kayak begini harus dicontoh ya. Makanya kita ini jangan sampai ke paten obor ya. Tapi sekarang ini tidak. Silaturahim itu gak kayak orang dulu. Sekarang cukup dengan WA. Betul atau tidak? Itu masih bisa ya. Kalau orang dulu kan tidak. Orang dulu itu anak diajak, dikenalkan, ini pamanmu, ini tantemu, kan gitu. Sekarang tidak ya. Baik, cukup dengan telepon. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin adzan dulu ya. Setelah adzan kita lanjutkan sedikit sambil menunggu yaitu waktu iqamah. Gitu ya. Baik, silakan kalau mau mengumandangkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan.
Berapa lama bisa jalan? 7 menit. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit. Lalu kemudian yaitu dosa yang berikutnya, yang nomor 4, yang nomor 3 memutus silaturahim. Yang nomor 4 adalah yaitu dosa riba, zina dan riba. Maaf. Jadi nomor 4 zina, nomor 5-nya riba. Berarti sudah 5 ya. Yang nomor 4 zina, dosa zina, perbuatan zina, dan yang nomor 5 adalah dosa riba. Mana dalilnya? Dalilnya yang disebutkan di dalam hadis, yaitu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke 1860. Yang ini Ustaz. 1860, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, silakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menyebutkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis itu beliau bersabda, "Ma dhahara fi qaumis zina war riba illa ahallu bi anfusihim adzaballahi." Silakan. Tidaklah zina dan riba tampak pada suatu kaum. Tidaklah zina dan riba merebak pada suatu kaum, melainkan mereka telah menghalalkan azab Allah terhadap diri mereka sendiri. baik, berarti mereka telah menghalalkan azabnya Allah untuk ditimpakan kepada mereka sendiri. Berarti dosa zina dan riba adalah menjadi pemicu turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu lihat, dewasa ini yang namanya zina, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bahkan dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup umur, mulai dari yaitu tampilan tayangan VCD porno, ya CD porno dan seterusnya. Lalu kemudian gambar-gambar yang tidak senonoh, sampai pada taraf menghalalkan yaitu perzinahan. Ada nggak menghalalkan zina? Ya, mereka menghalalkan zina dengan alasan kalau dilakukan atas dasar suka sama suka di tempat yang tertutup, maka itu nggak apa-apa. Ya, kan sempat viral waktu itu ya. Nah, menghalalkan zina, padahal jelas zina ini dosa besar. Ya. Lalu kemudian yang kelima, riba. Nabi mengatakan dosa riba ini Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, sebentar lagi kita dengarkan hadisnya. Orang yang makan riba 1 dirham, orang yang makan 1 riba 1 dirham, makan riba 1 dirham. Dirham itu mata uang kecil setelah dinar. 1 dinar itu sama dengan 12 keping dirham. Ini 1 dirham, kan kecil sekali. Orang yang riba 1 dirham, itu dosanya di sisi Allah lebih berat daripada 36 kali zina. Jadi orang yang berzina dengan wanita 36 kali, itu dosanya masih lebih ringan daripada makan uang riba 1 dirham. Bahkan dosa riba yang paling kecil dalam riwayat yang lain, itu paling kecil dosanya seperti dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Bapak Ibu mohon maaf, tidak ada dosa di muka bumi ini yang diajak perang oleh Allah kecuali pelaku riba, pemakan riba. Diajak perang sama Allah pelakunya. Itu ada dalam surat Al-Baqarah. Diajak perang sama Allah. Oleh karena itu maka Ustaz, riba ini contohnya apa? Ya contoh yang sederhana Bapak Ibu, bunga bank ya. Memang betul bunga, menggiurkan namanya ya, tapi bunga yang mencekik, bunga yang menghisap seperti lintah. Nah, oleh karena itu hati-hati kalau kita nabung atau apa, karena uang ditaruh di rumah risiko tinggi, risiko besar.
Maka mau tidak mau kita harus melalui jasa perbankan. Maka tolong Bapak Ibu harus punya catatan pribadi kelebihan uang itu. Ya. Jangan sampai ada kelebihan itu sedikit pun. Sebab itu adalah riba. Meskipun banknya itu masih berbau-bau Islam, Ustaz, ya, syariat dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka ya apapun itu namanya, entah itu bagi hasil kan, entah itu bunga dan seterusnya, baik hitungan efektif atau hitungan flat dan seterusnya, menurut perhitungan mereka semuanya adalah riba. Ya, hati-hati. Mana dalilnya? Tolong dibaca, Ustaz. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1855, 1855, mundur nomornya. 1855, mundur dikit. Ya. Ada ya? Silakan dibaca. 1855. Silakan, dari mana itu hadisnya? Silakan. Dari Abdullah bin Hanzalah radhiyallahu anhu, orang yang dimandikan oleh para malaikat yang menuturkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Silakan sabdanya. 1 dirham riba, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang, maka sedangkan ia mengetahui adalah lebih berat dosanya daripada 36 kali zina. Oh, daripada 36 kali zina. Berikutnya Bapak Ibu sekarang, dosa yang berikutnya, dosa nomor berapa ini? 6. Dosa yang ke-6 Bapak Ibu adalah orang yang berhutang niat tidak bayar. Ya, hutang niat ngemplang. Itu sama Allah azabnya disegerakan Allah. Dia mampu untuk membayar, tetapi dia tidak lakukan itu. Alasannya macam-macam. Saya mau tanya, banyak ada orang punya hutang tapi berangkat umroh? Ada ya? Punya hutangnya banyak, tetapi bisa beli ini, beli ini. Kalau ditagih, selalu alasannya, aku banyak kebutuhan. Padahal, mohon maaf ini. Makanya ketika ulama ditanya, mana yang didulukan? Bayar hutang atau umroh? Bayar hutang atau haji? Jawabannya adalah menutup hutang lebih didahulukan daripada umroh. Kecuali dia minta izin kepada orang yang memberi hutang itu. Aku punya uang yang mestinya bisa aku gunakan untuk menutup hutangku kepadamu. Kau izinkan tidak kalau uang ini aku pakai dulu untuk umroh? Kalau orang itu mengizinkan, silakan berangkat. Kalau tidak mengizinkan, Anda wajib lunasi. Kira-kira diizinkan apa enggak kira-kira? Padahal Bapak Ibu maaf ya, mohon maaf ini perhatikan, yang uang kita dihutang orang, uang kita ada di orang. Itu kata Nabi, siapa yang memberikan kelonggaran untuk pembayaran hutang, memberikan keluasan. Ya sudah, kalau kamu bulan ini masih belum bayar, kamu mampunya kapan? Bulan depan, ya sudah. Maaf ya, maaf. Ini ada dalilnya, kitabnya ada di sini. Jilid 4, Sahih Targhib wa Tarhib. Tak kasih contoh realnya, nanti kita lihat bunyi hadisnya. Itu kata Nabi begini, misal ada orang pinjam uang kepada panjenengan 10 juta. Dia bilang, kapan panjenengan bisa bayar? Bulan depan Pak, Maret. Ya, tanggal berapa? Sama, tanggal 4 Maret saya bayar. Berarti persis 1 bulan. Baik, kita berikan 10 juta. Bulan depan, Maret tanggal 4 kita tagih. Ternyata dia mengatakan, maaf, qadarullah saya masih belum ada. Apakah panjenengan bisa memberikan kelonggaran? Kapan mampunya? Bulan depannya lagi, April. Baik, tanggal berapa? Sama tanggal 4. Itu mulai tanggal 4 Maret bulan depan. 4 Maret, 5 Maret, 6 Maret, 7 Maret, sampai 4 April. Setiap hari ada sodako 10 juta terus sama orang. Ada seperti sodako di jalan Allah 10 juta terus. Orang yang memberikan kelonggaran tiap hari seperti itu. Ternyata April ditagih masih belum bisa juga. Dia janji ketemu Mei tanggal 4 juga. Maka ketika 5 April 67 sampai bulan Mei tanggal 5, 10 juta dikalikan 10 oleh Allah, seperti Anda tiap hari sedekah 100 juta di jalan Allah. Semakin besar ganjaran. Ustaz, lah kalau tak bebaskan aja tambah besar Pak.
Masalahnya di sini ini, di masjid ini banyak orang yang memberikan kelonggaran, membebaskan, atau yang utang. Bapak Ibu sekalian, ayo kalau ada saudara kita nggak mampu kita. Tetapi ada juga orang itu yang keterlaluan. Dia mampu sebenarnya, tapi kalau ditagih selalu tidak pernah ada. Telepon dimatikan. Ya dulu taklim di Masjid Al Hidayah, sekarang sudah tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia utang sama orang yang ada di sini. Itu malu dia. Oleh karena itu tak boleh yang seperti ini. Mana dalilnya? Dalilnya silakan dibuka Ustaz. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1799. Ya kita tutup sampai di sini ya, karena waktunya. Adapun untuk materi yang nomor 2, tips-tips kiat-kiat, insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya, insya Allah. Ayo dibuka Ustaz 1799 1799. Baca, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menuturkan, Iya. Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, Apa isi sabdanya? barang siapa yang mengambil harta orang dengan niat akan mengembalikannya, Siapa yang ambil harta orang lain tapi dia punya niat untuk mengembalikan, maka niscaya Allah menunaikannya. meniscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya untuk menunaikannya. Tapi kalau ngambil barangnya orang, termasuk utang ini, niat untuk memplang, nggak kembalikan, lanjutkan. Dan barang siapa yang mengambil harta orang dengan niat akan merusaknya, Ya, tidak mengembalikan, maka niscaya Allah akan membinasakannya. Allah akan membinasakan orang tersebut. Orang punya hutang ini Bapak Ibu, maka ruhnya nggak bisa masuk surga. Ruhnya terkatung-katung kata Nabi. Dalilnya ada Bapak Ibu. Orang mati punya hutang, sampai-sampai Nabi mengatakan meskipun matinya syahid, mati membela agama Allah di medan perang. Orang mati syahid itu kan mulia sekali, tetap tidak bisa masuk surga karena utang. Bahkan kulitnya mayit itu panas dalam kuburnya lantaran utang. Makanya orang meninggal dunia, anaknya jangan ribut warisan. Punya utang tidak orang tuanya? Tutup. Meskipun harta orang tuanya habis untuk melunasi utang-utangnya, itu cara baktinya anak yang paling benar ya. Sebab orang tuanya bakal enak dalam kuburan. Itu baktinya anak yang luar biasa. Tapi jarang yang seperti ini. Anaknya ribut sudah dengan warisan, utangnya orang tua dibiarkan. Ya Allah. Meskipun dia kirim doa terus, Rabbi habibni Allah maghfir lahu warhamhu, tapi kalau utang dan ditutup tetap panas dalam kubur. Gak bisa masuk surga. Ruhnya terkatung-katung karena utangnya. Rasul sebelum nyolati jenazah, apa kata Nabi? Apakah mayit ini punya jenazah? Kalau ada orang yang mengatakan iya dia punya, maka Nabi tidak mau nyolati. Nabi tidak mau menyolati jenazah yang punya hutang, tapi Nabi menyuruh sahabatnya untuk menyolati. Berarti ini menunjukkan boleh disolati. Kenapa Nabi kok tidak mau nyolati? Supaya memberikan contoh. Nabi ingin mendidik umatnya. Seperti inilah mayit kalau punya hutang tidak perlu diperlakukan untuk disolati. Tapi Nabi memerintahkan, silakan kalau kalian mau nyolati. Katanya para sahabat, bagaimana kami mau menyolati sedangkan Anda Rasul utusan Allah nggak mau nyolati? Akhirnya ada yang menanggung hutangnya orang itu. Ceritanya begitu, ya. Oleh karena itu ini menunjukkan bahaya punya hutang ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah kita akan sambung lagi pada kajian-kajian berikutnya. Berarti tinggal satu materi yang tersisa. Tips kiat-kiat agar tidak melakukan dosa. Kita akhiri. Ya, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di dalam